Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini coba saya sharingkan masalah dan lawan kita bisa didamaikan oleh Tuhan dengan kasih karunia-Nya gitu. Nah, penjelasannya seperti ini. Rancangan dan kehendak Tuhan adalah membuka jalan keselamatan manusia, yakni mengembalikan manusia kepada jalan yang sesuai dengan peringatan dan peraturan perintah-perintah, peringatan dan peraturan dalam firman-Nya. Jadi arti keselamatan yang Tuhan mau itu kita harus balik hidup gitu dengan cara yang perintah dan peraturan firman tegaskan gitu. Jadi perintah dan peraturan-peraturannya. Nah, ini kalau kita bicara tidak melakukan itu, ya dari kacamata Tuhan berarti kita tidak akan dapatkan keselamatan. Nah, ini keselamatan itu jangan diartikan hanya sebatas keselamatan yang penting hidup bisa cukup, berkecukupan, makan, minum, dan pakaian segala macam dilengkapi, dicukupi semua berarti itu udah selamat. Bukan itu dari kacamata Tuhan, dari kacamata firman bahwa keselamatan itu maksudnya ya begitu gitu. Jadi bagaimana caranya kita bisa hidup sesuai dengan apa yang perintah dan peraturan firman katakan gitu. Nah, kita harus seperti itu baru kita disebut selamat gitu. Jalan keselamatan Tuhan untuk untuk saya pribadi gitu. Saya alamin jalan keselamatan Tuhan yang untuk ayah saya gitu. Justru terjadi setelah saya mengalami masalah yang besar. Saya harus hadapi masalah itu. Saya tidak mau minta bantuan gitu dari pihak ayah atau keluarga besar atau keluarga kecilnya ayah gitu. Jadi saya mau hadapi sendiri. Kalau tidak terjadi masalah besar dalam hidup saya, mungkin tidak terjadi mujizat besar gitu. Ya karena ya kita cuman yang Firman katakan, kita cuman bagaimana andalkan diri kita sendiri atau kita andalkan manusia. Nah, dalam hal menghadapi masalah besar ini saya bisa waktu itu tidak mengandalkan Tuhan, tapi saya bisa mengandalkan saya sendiri, mungkin habis-habisan fight, atau mungkin saya mengandalkan manusia. Dalam hal ini mungkin masih ada ayah saya, masih ada kekuatan keluarga kecil saya, masih ada kekuatan keluarga besar saya, masih ada kerabat-kerabat lama ya saya yang seperti keluarga gitu. Sebenarnya saya bisa gitu ngambil langkah seperti itu. Tapi kalau waktu itu saya ngambil langkah seperti itu, berarti saya tidak melakukan seperti perintah dan peraturan Tuhan. Jadi saya coba waktu itu tangkap, udah saya coba ngandalkan Tuhan saja. Jadi waktu saya ngandalkan Tuhan, ngadepin masalah-masalah yang besar itu yang saya tidak kuat hadapi sendiri. Nah, akhirnya Tuhan bantu gitu selesaikan masalah itu. Nah, itu yang kita sebut mujizat gitu. Mujizat kalau masalahnya 10 kilo ya mungkin mujizatnya 10 kilo. Kalau masalahnya 100 kilo ya mujizatnya juga ada 100 kilo. Tapi sebaliknya kalau masalah itu 1000 kilo, mujizat juga 1000 kilo. Buat Tuhan tidak ada susahnya, tidak ada bedanya antara atasi masalah yang 10 kilo atau 100 kilo atau 1000 kilo dan seterusnya gitu. Untuk Tuhan tidak ada susahnya karena buat Tuhan sama gitu, ukurannya sama semua gitu. Mujizat besar terjadi diperlukan bagi orang yang dipilih Tuhan gitu. Jadi mujizat besar itu lahir bagi orang yang dipilih Tuhan. Terjadi nggak mujizat itu bisa bagi orang-orang yang tidak dipilih Tuhan? Ya bisa, tapi orang itunya memang tidak anggap itu mujizat gitu. Karena dianggapnya oh itu kebenaran, kebetulan gitu. Bisa gini, bisa gitu. Ya berarti kan bukan orang yang dipilih karena Tuhan sudah membuat mujizat. Pun tetap orang tersebut tidak percaya gitu. Karena beranggapan bahwa ini sih karena ini, karena itu. Jelas-jelas tidak bawa nama Tuhan di dalam mujizat itu gitu. Mujizat besar terjadi diperlukan bagi orang yang dipilih Tuhan tetapi masih belum kenal sama sekali akan Tuhan gitu. Tanpa mujizat besar maka orang tersebut tidak mungkin dapat beralih pandang dari tradisi lamanya menjadi adat istiadat, maksudnya gitu, menjadi cara Tuhan itu. Jadi ya itu kembali lagi
mujizat-mujizat besar itu terjadi berulang kali bagi orang yang memang belum mengenal, belum mengerti gitu. Tapi kalau memang sudah mengenal dan lebih mengerti tentang Tuhan, ya mujizat terjadi pun kita nggak mungkin anggap ya memang ini memang janji Tuhan gitu, bukan satu kejutan yang wah ini jadi mujizat begini gitu. Bagi orang yang belum kenal, belum mengerti, mungkin penggenapan janji Tuhan itu adalah mujizat gitu. Tapi kalau bagi orang yang mengerti dan mengenal Tuhan, ya benarnya penggenapan janji Tuhan itu ya memang kita percaya bahwa itu janji Tuhan digenapi gitu. Mungkin kita tidak otomatis nyebut itu mujizat gitu, karena kita sudah tahu, sudah mengerti, sudah mengenal gitu, sudah tahu, mengenal dan mengerti bahwa ya Tuhan kita itu besar gitu. Tuhan itu memang irasional, Tuhan itu supranatural kekuatannya. Ya otomatis kekuatan irasional supranatural tersebut ya pasti menghasilkan hal-hal yang besar. Nah, orang awam mungkin nyebut itu mujizat, tapi orang yang sudah lebih mengenal mengerti Tuhan, ya itu memang penggenapan janji Tuhan saja gitu. Jadi buat Tuhan tuh tidak ada ukurannya gitu, mudah sekali gitu. Jalan keselamatan Tuhan itu seperti pedang bermata dua gitu. Kalau yang saya rasakan gitu, bahwa jalan Tuhan menyelamatkan orang itu seperti pedang bermata dua. Firman juga katakan seperti itu. Jadi kalau dalam hal ayah dan saya, dua-duanya dapat gitu. Dari pihak ayah jadi menjadi tahu bahwa Tuhan itu ada dan maha besar gitu. Kalau tidak ada Tuhan, di benak ayah tidak mungkin ada mujizat seperti itu gitu. Halnya sangat irasional, tidak terpikirkan, dan kok bisa teratasi ya karena Tuhan pakai supranatural. Nah, dari ayah yang tidak tahu Tuhan gitu, ayah menjadi tahu Tuhan. Itu udah mujizat besar tuh. Jadi yang tadinya ayah tidak tahu jadi tahu. Belum cerita sambungannya, setelah tahu itu harus mengenal, mengerti dan melakukan gitu. Ayah sebatas tahu Tuhan itu ada aja, saya pikir sudah mujizat besar gitu. Nah, sedangkan dari pihak saya yang menjadi makin andalkan Tuhan karena masalah dan derita atas dampak dari masalah-masalah tadi gitu. Jadi dengan timbulnya masalah-masalah tadi, akhirnya saya mau tidak mau harus lebih bergantung gitu, lebih mengandalkan Tuhan gitu. Dan karena masalah-masalah ini kan menimbulkan derita gitu. Semakin menderita, akhirnya saya makin pegangan Tuhan juga gitu, makin andalkan Tuhan gitu, karena udah nggak punya cara lain gitu untuk mencari solusinya gitu. Nah, dampak positif dari masalah dan derita, masalah yang dengan derita tadi itu membuat kepasrahan karena tidak ada jalan lain gitu. Satu, ya akhirnya jadi mengharapkan pertolongannya Tuhan karena tidak ada yang diharapkan lagi gitu. Kedua, kitanya jadi merendahkan hati gitu di hadapan Tuhan karena memang kita udah nggak mampu apa-apa lagi. Kita jadi makin takut akan Tuhan karena memang kita juga tidak bisa apa-apa lagi gitu. Jadi minimal masalah-masalah yang menimbulkan derita itu untuk saya atau mungkin juga untuk teman-teman lain itu timbulnya begitu. Jadi ada pengharapan ke Tuhan, ada cerita kita jadi rendah hati, akhirnya kita lebih mau nerima Tuhan gitu, dan kita takut akan Tuhan. Jadi akhirnya kita taati perintah dan peraturan Tuhannya, kita taati gitu karena kita takut. Karena apa? Karena memang jadi masalah itu membuat derita yang tidak bisa kita atasi dengan kekuatan kita sendiri gitu. Jadi harus mau nggak mau harus andalkan Tuhan gitu. Nah, dampak positif dari masalah pengharapan kepada Tuhan, dampak positifnya ya merendahkan hati di hadapan Tuhan, takut akan Tuhan adalah dasar hidup kasih karunia Tuhan. Tiga tadi, satu pengharapan kepada Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan, kedua merendahkan hati serta takut akan Tuhan. Itu kalau kita kupas di firman, itu adalah dasar untuk hidup dengan mendapatkan kasih karunia Tuhan gitu. Dan kalau udah bicara kasih karunia Tuhan, berarti kan kita sudah libatkan Tuhan di dalam dalam hidup kita gitu. Ya, pasti akan jauh lebih
baik hasilnya gitu, dibanding kita hanya mengandalkan diri kita sendiri atau kita mengandalkan manusia. Nah, kasih karunia Tuhan ini yang membuat masalah dan bahkan lawan loh, bukan cuma masalah kita aja, lawan-lawan kita pun didamaikan sehingga kita mendapatkan keselamatan, kesuksesan sekaligus gitu. Jadi bukan masalah keselamatan saja karena kita melakukan perintah dan peraturan Tuhan, tapi juga kita disukseskan, sekaligus disukseskan karena memang janji Tuhan seperti itu. Setelah kita masuk ke dalam keselamatan, Tuhan pasti kok tambahkan masalah kesuksesan juga. Gak beda sama orang dunia yang lain kata Tuhan, tapi yuk kenal dulu dong keselamatan gitu. Nah, Tuhan cuma minta seperti itu, bukan Tuhan tidak mau atau tidak mampu memberikan kesuksesan. Tuhan sangat mau dan sangat mampu gitu memberikan kesuksesan. Cuman Tuhan minta kalau bisa tolong dasarnya harus ada keselamatan dulu supaya kesuksesan itu tidak menyesatkan, tidak membuat malapetaka. Akhirnya kesuksesannya malah jadi malapetaka. Kita harus selamat dulu gitu. Baru setelah ada pengenalan keselamatan dengan melakukan perintah peraturan Tuhan dalam firman-Nya, nah Tuhan pasti mau dan mampu wujudkan kesuksesan dunia seperti halnya kepada orang-orang awam gitu. Jadi saya garis bawahi, masalah bahkan lawan kita itu dapat Tuhan damaikan gitu, agak dapat didamaikan, dan bahkan kita malah dapatkan kasih karunia dari Tuhan gitu. Jadi masalahnya udah Tuhan bantu selesaikan, ya lawan-lawan kita Tuhan sudah bantu atasi, ya kita malah dapatkan kasih karunia dari Tuhan. Ya berarti kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan banyak dari Tuhan gitu. Nah, ini saya sharingkan pagi ini, mudah-mudahan juga bisa ditangkap maksudnya. Jadi kita harus bisa hidup dengan pengharapan terhadap Tuhan. Kita juga harus merendahkan hati di hadapan Tuhan, dan kita juga harus takut akan Tuhan. Nah, dari 3 poin ini gitu, itu sama dengan kita dapatkan hidup dengan kasih karunia yang dari Tuhan. Jadi pasti lebih yang Tuhan bilang ikut Tuhan itu bebannya enak dan ringan, ya pasti terjadi ini dalam hidup kita gitu. Mudah-mudahan bisa ditangkap teman-teman maksudnya. Dan kembali lagi, apabila memang ada manfaat, coba sharingkan ke teman-teman atau keluarga sehingga makin banyak orang yang bisa diselamatkan. Oke? See you. Bye-bye.